ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tugas pondok Ramadan, yaitu materi anti kekerasan. Lebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Dewi Ramadhani, absen 27. Saya Erin Puspita. Saya Nikita Chan, absen 29. Saya Karina Nadia, absen 20. Saya Dinir Madina, absen 11. Bagian refleksi. Yang pertama, mengapa Rasulullah SAW datang ke Taif? Karena Taif saat itu dianggap sebagai zona damai dan ingin menyampaikan dakwah. Yang kedua, bagaimana perlakuan penduduk Taif? Penduduk Taif melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu dan sebuah kerikil. Yang ketiga, mengapa Rasulullah SAW tidak mau membalas keburukan penduduk Taif? Karena yakin mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti. Selanjutnya ada konsep kunci. Yang pertama ada sabar. Sabar atau sabar adalah suatu menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Yang kedua ada ihsan. Ihsan adalah amalan mulia. Menurut Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Yang ketiga ada hilm. Hilm artinya menahan diri dari gejolak amarah, artinya berlemah lembut. Dan al-hilm termasuk dalam salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah sabar, ihsan adalah sifat yang terpuji dan termasuk sifat yang pasti pernah atau dialami sehari-hari oleh kita. Di sini saya akan menceritakan satu sisa inspirasi dari salah satu pelajar dari NTT. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, baik suku, agama, budaya, dan bahasa yang masih bertentangan keras, dan juga konflik agama yang masih merajalela. Anak muda sekarang terjebak dalam lingkaran kekerasan dan ikut tawuran antar pelajar ataupun antar kelompok. Di sisi lain, pelajar sekarang juga tidak memiliki ruang untuk kreativitas yang cukup, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan yang mereka anggap itu adalah salah satu jalan untuk menyalurkan jiwa heroik mereka. Dari kejadian di atas, terbentuklah satu komunitas, yaitu komunitas Pitagoras. Komunitas ini dibentuk oleh salah satu pelajar dari NTT yang bernama Itrin. Komunitas ini bertujuan untuk membudidayakan anak-anak muda supaya aktif dalam lingkungannya, dan juga komunitas ini berfokus pada toleransi, pendidikan, dan juga lingkungan. Itrin berpendapat salah satu penyebab dari anak muda zaman sekarang terpengaruh dalam kekerasan adalah kurangnya pengetahuan, pendidikan, juga terbatasnya akses peralatan dan fasilitas pendidikan. Ini juga berdampak bagi mereka, yaitu penurunan pengetahuan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Dari Itrin, kita bisa belajar bahwa anak-anak muda zaman sekarang bisa menjadi pemimpin yang baik. Menurut Itrin dan teman-teman, memperbarui diri tidak dari kegiatan-kegiatan yang besar. Salah satu contohnya, kita bisa mengajak anak-anak muda zaman sekarang untuk bersemangat dalam belajar. Itu juga salah satu untuk merubah diri anak-anak muda zaman sekarang. Lambat laun kita akan merasakan dampak dari hal tersebut, yaitu berkurangnya lingkaran kekerasan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, ia hanya menambah kerusakan. Saat kita melihat perilaku kekerasan di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, tentunya kita merasa tidak nyaman dengan melihat situasi tersebut. Mari ciptakan situasi yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ada 5 cara bijaksana dalam respon perbedaan pandangan. Yang pertama, menyadari setiap individu dibekali akal sehat oleh Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memungkinkan untuk perbedaan pendapat. Yang kedua, menjadi seorang pemaaf. Jika perbedaan pandangan menyakiti kamu, maafkan dan sampaikan pendapat kamu dengan baik. Yang ketiga, menghargai dari perbedaan yang ada, lalu gali informasi dari berbagai sudut pandang. Yang keempat, mengambil sisi baik dan membuang sisi buruk dari setiap perbedaan pendapat. Yang kelima, minta pandangan pada guru tentang kebingunganmu dalam merespon perbedaan pendapat. Selanjutnya ada hukuman kekerasan di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang
Pertama, bentuk tim ramah dan aman di sekolah. Anggotanya bisa perwakilan lintas organisasi, guru, orang tua yang bertugas mempromosikan kesadaran siswa menciptakan sekolah aman. Yang kedua, ada identifikasi potensi masalah. Biasanya siswa lebih peka mengenali potensi masalah atau konflik antar siswa. Jadi diskusikan dengan temanmu jika menemui ada masalah antar teman. Ketiga, ada layanan aduan. Layanan aduan ini biasanya ada di sekolah. Jika tidak ada, coba usulkan supaya bisa mengadu sekaligus terjamin data pribadi kalian. Lalu yang keempat atau yang terakhir, bekerja sama komunitas dan memperbaiki kondisi. Membuat siswa ingin menciptakan lingkungan aman anti kekerasan. Caranya dengan membuat kegiatan positif untuk mengajak lingkungan sekolah yang lebih peduli, saling menghargai dan menguatkan. Selanjutnya adalah diari misi. Yang pertama adalah feel. Pada suatu kejadian di sekolah, ada anak suatu kelas yang memiliki kondisi tidak memiliki teman atau dijauhi oleh teman sekelasnya. Ia jarang berinteraksi dengan teman sekelasnya. Lalu para pengurus kelas mewawancari anak tersebut. Terus yang selanjutnya adalah imagination, yaitu para pengurus kelas harus menuangkan beberapa ide baru agar semua anggota kelas dapat bergaul satu sama lain tanpa terkecuali. Setelah mendapat ide, lalu kita kembangkan dan mencoba untuk mengadaptasikan dalam kelas. Yang selanjutnya adalah kembangkan ide-ide tersebut, lalu sempurnakan gagasan dan terapkan pada diskusi atau musyawarah dan hendaknya disetujui oleh semua anggota kelas. Lalu terapkan dalam aturan kelas. Yang selanjutnya adalah share, yaitu kita bisa share dengan cara membuat mading, poster, atau diskusi dengan semua anggota kelas.